Ngomong-ngomong jihad, kalau saya menang akan saya tegakkan syariat Islam. Ayo geus jadi mah kalah nemakan kiai nu negahkeun syariat Islam. Betul? Itu bukan jihad fisabilillah. Dalamunnya mah jihad fisabilillah. Teu kudu mahasiswa anu demo sampai ka korban. Cekap we ku bawa kieu presiden depan kiai gede atau kiai presiden teh ulama jumhur cekap we anjeun ngaluarkeun fatwa. Apa contoh? Ini fitnah umat Islam, Pak. Semacam rancangan undang-undang norek ngagratiskeun kondom di anak-anak sekolah. Terkedah di demo, terkedah ku netizen diprotes. Begitu ada rencana undang-undang demi kesehatan harus ada kondom di sekolah gratis. Cek Pak Kiai teh wakil presiden, maaf Pak Presiden, saya atas nama umat Islam tidak setuju. Asana moal tulus dikeluarkeun ge. Udah cukup seorang wakil presiden menentang karena program presiden yang bertentangan dengan agamanya. Cok, gak percaya anjing paraban terus depah harus penimah orang ngadulungan ke orang siap menjaga imah orang. Kenapa? Sebab anjing diberi nyatu. Cek anjing, saya siap membela siapapun yang kasih saya makan. Gitu gogok mah lilain ngabela nu bener kajian imah mafia, imah bangsat, imah koruptor asa daek bere nyatu dijaga. Eta negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sesuai dengan apa yang sekarang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, nampak banyak orang yang sudah melupakan akidah. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatannya sudah meninggalkan keyakinannya sebagai muslim, di mana mungkin saat ini Dajjal sedang beraksi melalui kaki tangannya. Dajjal secara masif dan sistematis sudah menebarkan berbagai macam pesonanya melalui harta, melalui uang, melalui jabatan. Ingat, dulu ketika kita sama-sama membuka kitab Sifatus Saja, guru kita almarhum al-maghfurlah Aki Haji mengatakan, Kadejang, Dajjal bakal datang membawa dagangan. Di tangan kanan Dajjal ada jualan atau dagangan yang menjanjikan kenikmatan. Tetapi ketahuilah di balik kenikmatan Dajjal, di sana ada neraka Allah yang menanti para pengikut Dajjal. Di tangan kiri Dajjal ada jualan dagangan yang menyakitkan. Tetapi apabila kita memilih dagangan itu, di belakang rasa sakit ada surga Allah. Hadirin, apa yang dikatakan guru kami pada saat itu,
kini sudah nampak di mata kita, di depan kita. Siapapun orang yang ingin menjadi pejabat, yang ingin punya kedudukan, sukses dalam karir, sukses dalam politik, sukses dalam usaha, sekarang dijembatani oleh kaki tangan Dajjal dengan uang yang melimpah. Sebaliknya, siapapun orang yang memperlihatkan keislamannya, memperlihatkan kecintaannya terhadap baginda Rasul, jujur, rajin ibadah, rajin sholat, yakin mereka akan dicaci maki, mereka akan digantikan, mereka akan diganjal, dan mereka akan rame-rame untuk dijatuhkan dan selalu dicegal dalam segala bentuk pekerjaannya. Kita lihat di Indonesia saat ini, saudara, kalau ada calon pemimpin ditawarkan dengan pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang rajin sholat, pemimpin yang rajin ibadah, saya yakin sebelum pemimpin itu mencalonkan diri, maka kaki tangan Dajjal sudah mencegal di perjalanan. Gak ada satupun kendaraan yang bisa dipakai untuk dikendarai orang jujur menjadi pemimpin di Indonesia. Tidak ada perahu yang menyediakan. Coba lihat sekarang, nampak sekali. Gak ada partai politik yang menyediakan tempat untuk seseorang yang terlihat akhlak keislamannya. Tetapi bagi mereka yang pro terhadap program-program Dajjal, walaupun tidak berprestasi, mereka dengan leluasa duduk dan bisa menggapai apa yang dicita-citakan. Ketahuilah saudara, orang banyak sekali yang sudah meninggalkan nilai-nilai keislaman. Habib dicara nyium lengan, haram mencium tangan Habib, tapi paus dicium tangannya. Betul? Ini kenyataan. Ada nggak yang mengatakan haram menyium tangan Mbah Alawi? Ada? Ada. Terang-terangan haram menyium tangan Habib. Tapi begitu ada paus datang ke Indonesia, bukan hanya cium tangan sampai cium kening. Masya Allah, kira-kira mulia mana seorang Habib dengan paus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab saudara. Apa Anda takut? Kenapa Anda nggak menjawab? Siapa yang lebih mulia di hadapan Allah? Saya yakin sejelek-jeleknya Habib tetap lebih mulia dibandingkan dengan paus bagi kita yang memeluk agama Islam. Ini sebuah politik. Kenapa? Maaf saudara, mereka sedang ketar-ketir. Mereka tahu hadis, mereka tahu Al-Quran, mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan turun ke bumi mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Mereka tahu kaki tangan Dajjal. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan turun ke bumi dan menjadi pemersatu seluruh umat Islam seluruh dunia. Kalau Islam seluruh dunia bersatu, ini bagaikan raksasa yang bangun dari tidurnya. Umat Islam itu raksasa saudara, tetapi selama ini masih tertidur dan tidak mau bangun. Kenapa? Karena dinabobokan terus dengan berbagai macam hadiah dari Dajjal. Dinabobokan dengan jabatan, dinabobokan dengan harta, dinabobokan dengan berbagai macam kekayaan, dikasih fasilitas yang mewah dan lebih.
sehingga tidur terus. Dan mereka tahu siapa yang akan membangunkan raksasa yang tertidur ini. Dia adalah Imam Mahdi. Siapakah Imam Mahdi? Kata Nabi, nanti akhir zaman akan datang seorang pemimpin dari keturunanku, kata Nabi. Namanya sama dengan aku, ayahnya sama dengan ayahku, kata Nabi. Dan dia yang akan menjadi pemimpin di seluruh dunia bagi kalangan umat Islam. Imam Mahdi itu imam yang dijanjikan. Kata Nabi akan lahir dari keturunanku dan namanya sama dengan namaku dan ayahnya sama dengan ayahku. Makanya jauh-jauh hari sebelum Imam Mahdi itu benar-benar turun, dibatalkan dulu nasab keturunan nabinya agar nanti umat Islam tidak percaya kepada siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ini strategi mereka. Coba berpikir, kenapa sekarang sedang terjadi hangat-hangatnya yang namanya nasab, dibatalkan oleh sepihak, didukung oleh sepihak. Ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan ini akan memicu perang saudara di kalangan umat Islam. Ini sebenarnya strategi daripada anak-anak Dajjal, saudara. Mereka tahu kalau umat Islam dipimpin Imam Mahdi, bersatu seluruh dunia akan takluk ke tangan umat Islam. Dunia akan takluk ke dalam umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Semua Islam bersatu. Maka tahu dalam hadisnya bahwa Imam Mahdi keturunan Rasulullah, maka sekarang batalkan keturunan Rasulullah agar nanti umat Islam tidak percaya kepada Imam Mahdi. Karena kata Nabi, Imam Mahdi keturunanku, namanya sama denganku, ayahnya sama dengan ayahku. Ini bukan faktor kebetulan, saudara. Ini faktor kenyataan dan direncanakan. Bagaimanapun jangan sampai Islam bangkit. Tetapi kita jangan khawatir. Allah itu maha sempurna. Tidak akan Dajjal yang licik itu bisa mengalahkan Allah. Bagaimana jawaban Allah? Solusi terbaik untuk menghadapi alam seperti sekarang, saudara, kita buka surah Al-Maidah ayat 54. Ini solusi. Untuk apa? Siapa yang harus dijadikan kawan, siapa yang harus dijadikan teman, dan siapa yang harus dijadikan lawan. Hati-hati, jangan salah memilih lawan dan jangan salah memilih kawan. Al-Maidah ayat 54, ini jelas Allah memberikan sebuah resep, memberikan sebuah cara siapa yang harus kita jadikan kawan dan siapa yang harus dijadikan lawan. Hadirin, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapapun di antara kalian yang murtad demi jabatan, rela murtad, demi kekuasaan rela menjual akidah, demi kekayaan rela untuk berbuat sesuatu yang melanggar agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, sudah tidak diikuti lagi. Mereka sudah melampaui Nabi. Nabi sendiri mengatakan bahwa menghormati orang lebih tua itu bagus, tetapi untuk takdim terhadap kafir itu tidak dibenarkan. Barisan Nabi Muhammad adalah barisan di mana asyidda'u alal kufar,
tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi saling menyayangi sesama umat Nabi. Jadi hati-hati kalau bertemu dengan orang adika umat Nabi Muhammad keras, tapi kabatur menilele sopan rengku. Tingali dina kitab Nasoihul Ibad aya hiji hadis Nabi, man tawadoa ligoniyin liginahu sakoto sulusai dinihi. Siapapun orang yang merendahkan diri di hadapan orang kaya karena segan dengan kekayaannya, membungkukkan diri, membungkukkan badan kepada orang kaya karena segan dengan kekayaannya, orang merendahkan diri kepada orang kaya karena segan dengan kekayaannya, sakoto sulusai dinihi, maka hilang 2/3 dari agamanya. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Lu bagaimana kalau orang merendahkan diri kepada orang kafir, mencium tangan orang kafir, kemudian memeluk orang kafir, sampai-sampai seperti sujud kepada orang kafir? Kira-kira 2/3 agama atau semua agamanya hilang, saudara? Jawab. Merendahkan diri ka jelema beunghar nenjo ka beungharana ge leungit 2/3 agama. Baik, hormati seseorang karena agamanya yang kuat, Islamnya yang hebat, ibadahnya yang ikhlas, ilmunya yang tinggi, akhlaknya yang sufi, silakan. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan orang-orang kaya, pejabat, hanya segan karena jabatan kekayaannya, kata Nabi, hilang 2/3 agamanya. Ini apalagi kita cium tangan sama orang yang kafir, ini bukan lagi hilang 2/3, bisa jadi semua agama yang ada dalam dirinya hilang. Naudzubillah min. Banyak yang mendukung, banyak yang mengeluarkan dalil untuk memperkuat ini. Jadi kenyataan banyak yang murtad. Sekarang sudah banyak orang yang menggadaikan keyakinannya. Apakah kita perlu mundur? Tidak. Ketika banyak manusia murtad dari Islam, keluar dari Islam demi jabatan kekayaan, apa kata Allah? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum sebagai pengganti daripada orang-orang murtad. Muncul bahasa Sunda pemberenan jika malurtad macam Allah, ngan kami siap untuk mendatangkan pengganti kalian, satu kaum, satu kelompok. Silakan Anda murtad, jual akidah Anda demi jabatan, jual akidah Anda demi untuk disebut-sebut pahlawan toleransi. Silakan jual akidah Anda untuk mencapai kedudukan. Silakan supaya Anda dipuji-puji oleh dunia sebagai orang yang menunjukkan sebagai hak asasi manusia. Silakan, kata Allah, kau injak-injak agamaku, kau injak-injak rasulku, kau injak-injak ajaranku. Silakan Anda pergi meninggalkan Islam. Tapi tunggu, kata Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin, aku akan datangkan satu kaum penggantinya. Siapakah ini? Yuk kita sebut. Allah mengatakan ciri-cirinya satu, yuhibbuhum, di mana kaum yang akan didatangkan oleh Allah sebagai pengganti orang-orang yang sudah menjual akidahnya. Ciri yang pertama, yuhibbuhum, Allah mencintai kaum tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah cintai. Cirina kumaha dipika cinta teh? Beunghar belum tentu. Da geuning si koron ge beunghar teh dipika cinta ku Allah. Apakah punya jabatan tinggi? Teu pasti.
degening Fir'aun di jabatan tinggi tersinggi pika cinta ku Allah. Apakah yang uangnya banyak ukuran dipicinta ku Allah bukan dilihat dari sukses duniawi. Ukuran dipicinta ku Allah lain ditempotina hartanya yang banyak, tetapi ukuran dipicinta ku Allah di mana orang itu akan selalu menjalankan setiap perintah-perintah Allah. Kajen berat selalu untuk tetap dijalankan, seberat apapun akan tetap untuk menjalankan. Selama ini perintah Allah akan saya lakukan karena saya cinta Allah dan Allah cinta saya. Nah seperti ayeuna ieu teh nu kadaria insyaallah orang-orang yang Allah cintai, betul. Ieu teh rupi-rupi alumni teh Hisami teh aya nu di Jawa Tengah, di Salem, di Brebes, bari teu diongkosan ka dieuna teh. Marangkat deh bari lain kiai bararadag can boga pasantren gede kakerekeun di Alajar mukim. Duitna ge lain loba eta mah ladang maksakeun we. Balas cinta ke alma mater hayang tepangjeng guru. Ini kan proyek Allah. Yakin mereka datang ke sini modalnya adalah karena cinta Allah dan Allah juga mencintai. Ada yang dari Pangandaran, ada yang dari Bandung. Itu Kabupaten Tasikma tete aneh komoti Manonjaya untuk mangkat teh kawilang we bari deukeut. Kuruna ge urang Manonjaya mah beh dieu ka dieuna ge ti kamari lain wayah kieu kagarek datang. Meujeuna mah kitu tah punten ampuh lain nyindiran. Dan nya ieu. Bari nu jauh atuh. Mudah-mudahan kayak di Cineama da deukeut tah mudah-mudahan da ai ampuh rata-rata marukim ngadeukeut jeung pasantren. Insyaallah ampuh yang akan menjadi pelopor pertama dalam Hisami dakwah yang ke-6 Cineam. Insyaallah ampuh akan terdepan. Betul? Cak sia. Aya ampuh aya. Mudah-mudahan Kang Haji Dedi ampuh pisan tah. Generasi yang akan didatangkan oleh Allah, ciri yang pertama yuhibbuhum, Allah mencintai orang tersebut, kaum tersebut, wa yuhibbunahum dan mereka kaum mencintai Allah. Allah mencintai kaum, kaum mencintai Allah. Ini yang akan datang. Berbahagialah saudara-saudaraku, andai kita masih siap untuk berkorban demi agama Allah. Kita rela bangun malam untuk melaksanakan sholat, kita rela mengeluarkan uang untuk ibadah zakat dan sedekah, kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu, kita datang ke tempat pengajian. Mudah-mudahan ini sebagai bukti kita cinta Allah dan Allah cinta terhadap kita. Amin. Kita tinggalkan bisnis yang biasanya mendatangkan keuntungan, kita tinggalkan uang, tinggalkan dagang. Banyak pedagang-pedagang caringin yang menjadi sponsor acara Hisami, mereka yang biasa jualan ditinggalkannya pasar induk caringin demi kecintaannya kepada safari Hisami. Ini luar biasa. Mudah-mudahan sebagai cinta terhadap Allah dan Allah cinta terhadap mereka. Amin. Dua tak ciri na kaum nu bakal didatangkan di mana datangnya duka. Eta mah rahasia Allah ngan ciri na gitu. Yang ketiga apa? Di dalam ayat ini dikatakan adillatin alal mukminin, nyaah kaum mukminin, peduli ke Palestina, belaan neleangan dana dina kardus untuk Palestina. Aya doa bersama peduli dengan Palestina. Ini bukti
Tidak semua orang Islam mencintai sesama muslim. Buktinya banyak orang yang mengaku Islam tetapi mereka mencaci Palestina, mereka mendekati Israel. Ini bukti saudara, bukan generasi itu yang Allah janjikan, bukan. Tetapi generasi yang dijanjikan adilatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang mukmin, kasih sayang dengan mukmin, saling pikanya'ah dengan sesama mukmin, aizzatin alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Dalam mereka gabung kabalat nu mana teangan bisi rek ngagabung neangan rombongan, cari rombongan nu lemah lembut kamu minin tetapi keras terhadap orang kafir. Itu kelompok yang dijanjikan Allah. Andai para alumni di daerah masing-masing, dari mulai konsulat, kontak, kunci, kakoncara, balap, saja pujagat atau dimanapun kalian dimukimkan oleh guru kita, syariatnya, hakikatnya oleh Allah, cari teman yang cirinya adilatin alal mukminin, lemah lembut dengan sesama mukmin. Perbedaan klub, perbedaan organisasi, perbedaan berbagai macam khilafiyah tidak dijadikan masalah selama mereka mukmin, tetap mereka cinta. Mun pepenak jeung kelompok nu kitu sok deketan, insya Allah mereka adalah kaum yang dijanjikan. Aijatin alal kafirin, tegas, bukan galak. Bapami jeung kafir teungeul lain teu kurang karo mah kumaha, tetapi tegas, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sok anjeun ibadah di gereja sing jongjon, kaulah ibadah di masjid di jongjon. Teu kudu pendeta ka masjid ngadon milu khutbah, ajengan ka gereja ngadon milu misa, teu kudu, masing-masing we sok. Orang Hindu jalankan ibadah di puranya masing-masing, orang Konghucu lakukan ibadah di kelentengnya masing-masing. Kami akan melakukan ibadah di masjid kami. Selama kita nggak saling mengganggu, itulah kenyamanan dalam hidup beragama. Lain tuker masjid, tuker gereja, lain kudu tuker ibadah. Ini bertentangan dengan la a'budu ma ta'budun wala antum abidu naba'bud. Nah ini udah kudu konsisten kan ayat iya. Palingan tibareto aya jelema anu nyebutkeun bahwa surah qul ya ayyuhal kafirun ini harus diganti. Ulah nyebut kafir, nyebutan non muslim. Si orang iya tujuanana rek ngaleungitkeun la a'budu mata bodun, hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah yang masih tetap setia. La a'budu mata bodun. Sok rek ibadah mah di gereja, sok ibadah mah di pura, sok di wihara, sok di kelenteng, silahkan. Kami akan ibadah di masjid. Kau punya cara ibadah sendiri dan tempat ibadah sendiri, kami juga punya apa ya, masjid. Tak perlulah Anda datang ke masjid kami, kami pun tidak akan perlu datang ke gereja Anda. Yang penting jalankan sesuai dengan keyakinan, jangan saling mengganggu. Itu toleransi. Itu mau paus dibawa ke Istiqlal, dicium tangan, eta mah lain toleransi, kebablasan. Kira-kira pinter mana tuh ulama-ulama anu kitu jeung Nabi Muhammad, kira-kira pintar mana jawab? Pintar mana mentafsirkan qul ya ayyuhal kafirun antara ulama-ulama seperti itu dengan Nabi Muhammad? Saya lebih percaya ulama-ulama dulu yang tetap setia, tidak akan pernah merubah yang namanya lakum dinukum waliyadin. Jadi cari teman, cari pasukan, cari saudara, cari kelompok yang adilatin alal mu'min,
lemah lemut dengan sesama mukmin, aizzatin ala kafirin, tegas. Kafir ya kafir, muslim ya muslim. Kita berbeda, silahkan Anda lakukan ibadah, kami akan ibadah sesuai dengan keyakinan kami. Nggak perlu kita saling mencoba bagaimana ibadah agama yang lain. Kudu udah murtad. Hadirin, ciri selanjutnya apa? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka kaum-kaum yang Allah janjikan sebagai pengganti yang murtad. Cirinya yang selanjutnya adalah berjihadnya di jalan Allah. Subhanallah. Hadirin, maaf Bu Pak, seueur nu ngaku-ngaku jihad di jalan Allah, tetapi kenyataan untuk memperkaya diri, untuk meluluskan berbagai keinginan dan cita-cita. Sok ayeuna pilkada di mana-mana tingali da apaleun Pak, suara umat Islam teh masih loba. Pasti mereka merindukan suara umat Islam. Mata calon-calon pemimpin di provinsi, di kabupaten tebar pesona Pak Islam dan dana-dana gua cepak ketuma panyantri-nyantri utara di kopeah, ada di kopeahan nucan munga haji kabak kahula darek nyalon utara jumaahan ada pakai koko sekalian dipoto mah dapaleun. Pemilih terbanyak di Indonesia umat Islam pasti milih lempok jelema-jelema nu pakaianna ke Islam-Islaman, omong-omong jihad, kalau saya menang akan saya tegakkan syariat Islam. Ai geus jadi mah kalah nemakan kiai nu negahkeun syariat Islam. Betul? Itu bukan jihad fisabilillah. Dalam nyama jihad fisabilillah teu kudu mahasiswa anu demo sampai ka korban cekap we ku wakil presiden depan kiai gede atau wakil presiden teh ulama jumhur cekap we anjeun ngaluarkeun fatwa. Apa contoh? Ini fitnah umat Islam Pak, semacam rancangan undang-undang norek ngagratiskeun kondom di anak-anak sekolah. Tekedah di demo, tekedah ku netizen diprotes. Begitu ada rencana undang-undang demi kesehatan harus ada kondom di sekolah gratis. Cek Pak Kiai teh wakil presiden, maaf Pak Presiden, saya atas nama umat Islam tidak setuju. Asana mau tulus dikeluarkeun lagi. Udah cukup seorang wakil presiden menentang karena program presiden yang bertentangan dengan agamanya. Ini jelas Pak, eueuh nu jihad di jalan Allah teh eueuh. Kabeh ge jihad di jalan duit. Di jalan duit kabeh ge. Oh, jalan Allah mana? Bukti nama Aiges jareneng makalah poho kada Islam teh dipake taraje jang naik Aiges tapi kaluhur diragrakeun dipiceun dipotong tarajena diduruk dijieun suluh. Betul? Dapun sepakat umat Islam kabeh kira-kira bener komitmen jeung calon pemimpin mun maneh jadi siap sabaraha persen ngabela agama Allah siap teu kudu aya komitmen. Tapi da urang lagi tara komitmen asal mere bansos we coblos, asal mere duit coblos. Di urang anu milih lagi teu boga pikiran tek milih saha calon DPR, calon presiden, calon bupati teh mana we nu mere duit. Geus teu mikir bener teu mikir salah mana we nu mere duit. Ini kan politiknya politik gogok nu kieu mah. Bukan sapinah gerak urang teh ulah jauh dia kana jampur sapinah keur bab kalbul akur bab anjing edan
tingali karena sarahna pan Allah ngadamel anjing teh lain tamu laku kade ulah dihina anjing teh tapi dipikiran ambil manfaat naon pelajaran tina anjing ulah sepertos nu dialami ku Nabi Nuh ngaliwat Nabi Nuh nuju ngadeg nempo anjing anu mata ada sakurilingna cek Nabi Nuh anjing tegalib jeung batu eta panon ngalieu eta anjing ya Nuh ulah ngahina kuring dari menang hayang kuring panon sakurilingna dah ieu mah kawas batur kuring ngan ku Allah dijieun kieu kebog teh Nabi Nuh sadar astagfirullahaladzim mata ceurik terus Nabi Nuh nyuuh terus inghak ngagenggeik Nabi Nuh bakat naon hanjakal geus ngahina makhluk Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir pependak jeung anjing normal eta mah teu anjingan teu mata sakurilingna leplek peda make gamis disingsakeun bisi antar jeung anjing da melong ke Syekh Abdul Qadir anjing bari ngobrol ya kaharti ku mata batin ulah sombong Abdul Qadir mun disingsakeun salim bisikan najisan pada aing mogol ado da mogol ado teh ku Allah dikieukeun ge mun baseuh nya da aing ge garing dai jami soleh mah gampil tersentuh na geuningan nah urang kan sarua bedegong Allah kan diparengpeng anjing teh pelajari heula sisi positifna anjing loba di desapina hiji tingali sok ningali beuteng anjing bureuteu tara beuteng anjing mah tara bureuteu beuteng jelema nu bureuteu kunaon panah anjing teu bureuteu itu contoh anjing mah konaat tara mak sok tingali anjing lamun di paraban di mana geus seubeuh leos ini tara dibungkus coba dah senayang keneh dijangke deui dibungkus kana kulkaskeun sok tara anjing mareos di dahar ku batu jarang hayam dipacokop rezeki maneh teu koret manusia mah geuningan kurban tahun ayeuna mah hijau tahun hareup kulkas bingung teu kebagian loba apa punten lain nyiriran heuh Nabi mah kadang lamun mencit sapi tara kabagean ya digogog hiji gogog ya anjing teh sisi positif tara dahar seubeuh beutengna tinggal dikemplek beuteng bureuteu lain bikang nu kereuneuh dua ya anjing mah lamun sare tara tibra toh tempo anjing ngaringkup ceulina utak ceuli anjing eta teh keur nangkep radar nangkep situasi datang anu ngaliwat langsung curingok cekok awas tuh nggak ganggu imah dunungan itu cek anjing urang mah digebrak ku adan ge anjing masa kumaha ceritana anjing kurang hes anjing kamari cenah aduh asup rumah sakit udah kurang tidur urang mah loba alasan kunaon ujang kirang mondok eleh ku anjing lamun liwat langsung coyok cukup nyaring urang makan sakit itu koh deukeut speaker deukeut ge patibra teu banyak hudang naudzubillah min sisi positif jeung lebah dia alus anjing alus urang kan bal dia ieu mah umatna sok moyo ka anjing da malahan Allah eta nyasa hebat saya manusia lebih mulia sakamun akhlakna halus akhlakna goreng patut pada aku cangkang wungkul ieu mah cangkang engke mah di akhirat dibangkitkeun aslina da karasep geulis ayeuna kumaha kalakuan ke dibangkitkeun di alam barzah dibangkitkeun di akhirat moal beungeut nu ieu kadang-kadang leuwih pecet di badan anjing naudzubillah min sisi positif sisi negatif dok aya anjingnya negatif naon hiji anjing mah tara bisa ngabedakeun antara bangsat jeung ajengan keur sare behareupeun imah dunungan kiai rek ka masjid hudak cengong teh sia gogot geuning pajengan manawi bangsat
digogokan itu sih ke masjid ge. Negatifna apalagi anjing mah ngajaga imah teh lain pedah jelema bener tapi pedah jelema mere dahar. Cok gak percaya anjing paraban terus depah hareupeun imah urang ngadulungan ka urang siap menjaga imah urang. Kenapa? Sebab anjing diberi nyatu. Cek anjing saya siap membela siapapun yang kasih saya makan. Itu gogok mah lilain ngabela nu bener kajian imah mafia, imah bangsat, imah koruptor asa daek mere nyatu dijaga. Eta negatifna. Cok gak percaya anjing paraban terus depah hareupeun imah urang ngadulungan ka urang siap menjaga imah urang. Kenapa? Sebab anjing diberi nyatu. Cek anjing saya siap membela siapapun yang kasih saya makan. Itu gogok mah lilain ngabela nu bener kajian imah mafia, imah bangsat, imah koruptor asa daek mere nyatu dijaga. Eta negatifna. Negatif selanjutnya mun aya mere leuwih ngeunah sok pindah ngadulungan ka nu anyar. Itu adi gogok mah ai keur dibere sangu hasem ngadulungan jo teh bangsat bawa baso beri haneut kene menang meuli tina safari cekok ganjeng tah nyatu ih imahnyaan seger silahkan bos pindah ngadulungan ka dinya. Imah nu teh heula dibongkar ku bangsa sugan ngagogok henteu kunaon mah teh ngagogok dan nulungan saya nu ieu ieu mere baso kitu gogok teh negatifna. Tapi da eta mah anjing kitu na ge pantes anjing mah teu sakola anjing mah teu masantren anjing mah teu pernah pasaran kitab anjing mah teu nyahoana naon sekolah agama ge henteu mun kitu laku teh heueuh we da anjing. Tapi lamun aya jelema bermental seperti anjing wah ini balhum Abdul. Nah ya gitu jelema juga gitu loba dor calon bupati nu ieu ngawurkeun duit saurang 200.000 cuk masyarakat ieu pilihan aing mah ieu da eta di Paraban 200 isukna datang calon nu sejen ngawurkeun 400 pindah ieu pilihan urang mah ieu 400. Wah gogok datang malaman pencoblosan serangan pajar 500.000 kompanya genep bulan bubar eleh serangan pajar saputing ayo gitu gogok kita teh anjing mah tadi ngabelaan bangsa mah aja dah anjing mah teu sakola. Tapi lamun jelema membela yang bayar bukan membela yang benar siapapun yang kasih saya duit dia yang akan saya pilih kurang aja deh sama lain anjing jelema bermental balhum abol ini jerempling araya kene teh salare ulah wakas salare pangersapun guru ke bakal ngisi acara abdi mendak ikeun sakedar ngisi waktu lah anjeunna capek nembe wangsul ti muliti Mekah mudah-mudahan tiasa muhasabah membawa urang bisa minimal hati nu goplah hati nu keras hati anu etu eling sing tiasa kacanak leuleus hati ku Allah ku anjeunna. Hadirin jadi jangan terlalu pesimis dengan keadaan alam. Serahkan semuanya sama Allah. Ketika orang berbondong-bondong murtad, gak perlu khawatir, Allah akan siapkan gantinya. Memang gak ada jaminan Islam akan kekal di Tasikmalaya, tidak ada jaminan Islam akan kekal di Indonesia, tapi saya yakin Islam tidak akan hilang dari dunia. Islam pasti akan ada di dunia. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi wakil dunia mempertahankan Islam. Selama masih ada pondok pesantren di Indonesia, selama itu pula Islam tidak akan hilang dari Indonesia. Siap? Tak malah santren. Selama masih ada pesantren, nu ngaji aya kene kiai moal eureun lahir deui, lahir deui, lahir deui. Yakin Islam tidak akan lenyap.
ditambah dari Allah geus berjanji pasti ku Allah bakal diberi ganti. Hadirin, yang ciri yang selanjutnya wala yakhafu laumatal laimin. Hiji ciri kaum yang akan dijadikan pengganti orang murtad, satu, cinta Allah. Dua, Allah mencintai mereka. Tiga, kasih sayang sesama mukmin. Yang keempat, tegas terhadap orang kafir. Yang kelima, berjuang di jalan Allah. Yang keenam, wala yakhafu laumatan laimin, tidak takut dicaci maki. Jadi kiai, jadi ustad, jadi pejuang, pembela agama, tong sieun dipoyok dan nu keuleun pasti moyok. Ulah-ulah ka urang Nabi Muhammad wae nu dimaksum ku Allah dipoyok ku Abu Jahal. Catat dalam ingatan bahwa akan ada 3 kelompok yang membenci kita seperti membenci Nabi selama kita masih mengikuti ajaran Nabi. Nu ngabenci Nabi teh kahiji kelompok musyrikin, para penyembah berhala. Penyembah berhala itu semua di bawah pimpinan Abu Jahal membenci Nabi. Alasannya karena mereka percaya Tuhannya itu adalah Lata, Manat, Uzza, Hubal. Dua, kelompok munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, beungeutna Islam tapi hatena nolak keislaman. Beungeutna jiga nu iman, hatena ternyata memusuhi Nabi. Yang ketiga, kafirin, yaitu ahlul kitab yang tahu sifatan Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abdahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri, tetapi mereka tidak mau mengimani Nabi karena ada hasud di hatinya. Nah, 3 kelompok ini selama ada Nabi Muhammad, musyrikin, munafikin, kafirin pasti benci terhadap Nabi. Di mana masih ada orang yang menyuarakan ajaran Muhammad, di mana ada kiai yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad, jangan pernah berpikir tidak akan ada yang benci. Pasti ada yang benci. Siapa? Ya penerus musyrikin, penyembah berhala, penyembah jimat, penyembah setan. Nu boga pangeranana salin Allah, nah sajen kearifan lokal. Nah ini mereka akan benci kiai nggak tauhid, pasti dibenci. Yang kedua, munafikin kumaha nu api-api Islam padahal hatena mah lain. Beungeut mah wah pembela Islam, kami akan siap bela Islam, tetapi dina hatena karesep syariat Islam. Mulai ajengan ngomongkeun hukum Islam, wah ajengan teroris. Nah iya kiai tegas karena Islam, wah eta mah ajengan radikal. Jadi ulah sieun dicaci. La yakhafu laumatal laimin. Kaum-kaum yang dijanjikan Allah menggantikan murtadin adalah kaum yang tetap kuat berdakwah, berjuang, menegakkan dan menjaga agama Allah. Walau dicaci, walau dimaki, walau difitnah, harus tetap kuat. Jadi ulah yang Allah nu benci nu jadi kiai urang mah teu hate euy keur heuleun dah. Mah ulah jadi ajengan nu kitu mah geus cicing di leuweung hirupna jeung kunyung. Ngarangan hidup jeung jelema mah pasti. Hadirin, siapakah orang yang akan diberikan 6 keistimewaan ini? Yuhibbuhu wa yuhibbunahum, adillatin ala mu'minin, aijatin ala kafirin, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafu lawmata laimin. Dzalika fadlun minallah. Ini semua adalah pado dari Allah. Siapa yang akan diberi? Yu'tihi mayyasha. Kita nggak tahu siapa yang akan diberi.
Allah yang mengatur siapa orang yang akan diberi oleh Allah, itu kita tidak tahu. Hanya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan diberi 5 ciri-ciri pengganti kaum murtadin. Amin. Siap menjadi pembela agama Allah? Mudah-mudahan Allah mengaminkan apa yang kita aminkan, dan Allah memilih anda yang hadir pada malam ini. Semoga andalah kaum yang didatangkan oleh Allah untuk membela agama Allah. Amin. Wallahu wasi'un alim. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.